Wujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Gimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Alhamdulillah. Nah Bu Nunung, baik Bu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat yang nantinya akan melihat proses coaching antara Ibu dan coachee. Dan perlu Ibu Nunung ketahui bahwa kegiatan coaching ini akan direkam ya Bu ya. Iya Bu, tidak apa-apa, Mangga. Nah baik Ibu, sebelum proses ke kegiatan coaching, ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya sampaikan, terutama terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Nanti untuk ke rubrik penilaian yang akan menjadi acuan adalah diharapkan Ibu Nunung memiliki prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Yang tentunya Ibu Nunung juga sebenarnya sudah memiliki kompetensi tersebut ya Bu ya, yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, saya juga berharap nantinya dalam kegiatan atau proses coaching, Ibu menerapkan alur Tirta, yaitu apa saja Bu? Tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, bagaimana Bu Nunung bisa dipahami? Iya Bu, saya paham. Nah, selanjutnya sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nunung. Iya boleh Bu. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama itu terkait kompetensi Bu. Nah, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu Nunung kembangkan gitu dalam proses coaching nanti Bu? Yang ingin saya kembangkan ada dua. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, tadi Ibu kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya Bu ya. Nah, dari dua kompetensi tersebut Bu, kompetensi mana sih yang secara spesifiknya yang ingin Ibu kembangkan gitu? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendengarkan aktif agar saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching. Oke, baik, yang ingin dispesifikkan adalah mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Nah, lalu ini pertanyaan terakhir Bu Nunung, perihal indikator ketercapaian nih Bu. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih Bu terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, indikator yang ingin saya capai adalah menerapkan alur Tirta secara runtun, kemudian dapat menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan mereka itu sendiri. Oke, baik Ibu Nunung, dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi, semoga Ibu Nunung itu indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya itu tadi kan meliputi Tirta ya Bu ya. Iya, Kemudian ada ide-ide dan solusi dari coachee itu bisa tergali dengan maksimal. Nah, saya harapkan semoga bisa tercapai dalam proses coaching nantinya Bu. Lalu demikian saja yang saya tanyakan. Setelah ini silakan Ibu memulai percakapan dengan coachee dan saya berharap proses percakapan nanti atau proses kegiatan coaching nanti itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian atau indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan sebelumnya ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Nunung. Silakan memulai proses coachingnya Bu. Sama-sama Ibu, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas support dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nunung. Waalaikumsalam Pak Rohadi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu, saya mau minta waktu Ibu sekitar ya paling 10 menitan Bu. Oh boleh, silakan Pak Rohadi. Oke, Ada Bu. apa gerangan? Ini Bu ya, saya tuh mempunyai permasalahan ya atau unek-unek Bu ya terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas tuh Bu. Iya, bagaimana Pak? Ya, jadi
Maksudnya saya ke Ibu itu tujuannya hanya ingin merefleksi pembelajaran saya, Bu. Iya, Barangkali silakan. dengan obrolan ini, dengan percakapan ini, saya bisa menemukan solusi lah atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Iya. Apa itu Pak permasalahannya Pak? Baik, Bu. Jadi begini ya, Bu ya. Saya itu ketika mengajar itu menjumpai ada beberapa murid saya yang kurang kreatif atau kurang aktif, Bu, dalam pembelajaran. Nah, itu masalah saya tuh, Bu. Iya ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Apakah sudah merasa puas atau belum? Bisa Bapak ceritakan? Baik, Bu. Kalau secara umum sih ya sudah puas ya. Kalau misalnya dibuat angka 1 sampai 10 tuh. Tapi baru nilai 6, Bu, menurut saya tuh, Bu ya. Sementara saya sendiri tuh inginnya pembelajaran saya itu ada di level 9 lah. 9. Kalau 10 kan nggak mungkin gitu ya, Bu ya. 10 kan sempurna banget gitu pembelajarannya ya. Nah, jadi saya ingin tuh, Bu, di level 9. Sementara yang yang baru saya lakukan itu ada di level 6 tuh, Bu. Jadi ya puas tapi masih kurang maksimal puasnya tuh, Bu. Itu. Iya. Kalau target ideal Bapak di posisi angka berapa? Ya tadi, Bu, angka 9 tuh, Bu. Angka 9 tuh kira-kira gambaran saya tuh, Bu. Anak tuh aktif semua gitu ya. Baik dalam proses literasi, terus misalnya membaca media gitu ya. Terus diskusinya juga, presentasi, dan yang terakhir saya ingin juga anak itu aktif dalam mengerjakan tugas, Bu, atau tugas proyek di rumah gitu, Bu. Itu harapan saya, Bu. Menurut Bapak bisa digambarkan tidak kekurangan dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu? Nah, itu, Bu. Kalau menurut saya itu ada 3 poin penting, Bu, yang kurang menurut saya tuh, Bu. Yang pertama itu ketika di tahapan persepsi itu, Bu, pendahuluan tuh ya. Ketika saya berikan pertanyaan pemantik sebagai penghubung antara materi sebelumnya dengan materi sekarang itu, anak itu kurang aktif menjawab tuh, Bu. Tetapi ketika saya dekati gitu ya, saya dekati ke anaknya gitu. Awalnya kan saya di depan kelas gitu, di depan papan tulis ya. Nah, itu nggak ada yang jawab ceritanya. Lalu saya dekati anak itu, lalu saya ganti kalimat pertanyaannya dengan yang lebih sederhana gitu. Anak tuh bisa, Bu, ternyata, Bu. Tuh. Yang kedua, ketika proses diskusi, saya mikir apa kebanyakan ya anggota kelompoknya tuh ya. Saya kan 32 anak itu saya bagi menjadi 5 kelompok, Bu. Jadi ada yang 7, 2 kelompok, ada yang 6, itu berarti 3 kelompok berarti. Itu yang kerja, Bu, hanya 3 orang ceritanya, Bu. Hanya 3 orang. Sisanya tuh ya ngobrol, ya asik main sendiri gitu ya. Itu yang kedua. Terus poin ketiga, ketika disuruh presentasi dan menanggapi hasil presentasi kelompok lain itu kurang aktif, malah anak itu saling mengandalkan, Bu. Misalnya kamu aja yang ngomong, kamu aja gitu. Nah, kira-kira 3 poin itu, Bu, yang jadi masalah saya tuh, Bu, dalam pembelajaran saya itu, Bu. Iya, Pak Rohadi, bagaimana kekuatan yang Bapak miliki untuk dapat mengatasi permasalahan pembelajaran yang Bapak lakukan itu? Kekuatan saya ya sebetulnya sih ya ingin merubah terutama yang kekurangan 3 hal tadi gitu ya, ingin merubah supaya lebih baik lagi, Bu. Itu kekuatan saya yang saya rasakan gitu. Iya. Coba Pak Rohadi jelaskan hambatan yang akan dihadapi oleh Bapak ke depannya itu apa? Hambatannya, Bu ya, hambatannya ya kalau tidak dirubah strateginya ya mungkin akan seperti itu terus gitu ya. Dan saya sendiri ya nanti akan merasa capek apabila tidak saya rubah baik strategi maupun hal lainnya tentang tadi saya pembelajaran itu ya akan bikin saya capek gitu. Artinya ya ini harus dirubah supaya bisa mencapai tadi angka 9 tadi, Bu. Ya, lalu Pak Rohadi ini bagaimana rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk menyempurnakan pembelajaran tersebut? Rencana aksi saya untuk yang masalah pertama ya, Bu ya, yang pertanyaan
tadi kan saya sudah mencoba ke anaknya didekati gitu ya, lalu coba dengan pertanyaan yang lebih sederhana kalimatnya, terus dikaitkan dengan pengalaman anak sehari-hari, itu anak bisa menjawab. Berarti untuk mengajukan pertanyaan pemantik itu kalimatnya harus sederhana itu berarti ya, dan harus sesuai dengan konteks keseharian anak gitu. Yang kedua tadi masalah kelompok ya Bu ya, ini kan kelompok ya, 6 itu ada yang 7 malah banyak kan Bu menurut saya itu ya. Rencana saya akan saya ubah maksimal 4 Bu. Maksimal 4 orang anggota, biar nggak apa-apa jumlah kelompoknya semakin banyak, yang penting setiap anggota kelompok bisa aktif bekerja. Itu rencana yang kedua saya Bu. Terus rencana ketiga saya, kalau sebelumnya kan kelompok kan hanya presentasi lalu kelompok lain disuruh menanggapi ya, itu saya melihat kurang aktif gitu. Nah rencana saya itu hasil diskusi kelompok LKPD, namanya LKPD itu saya suruh tempelkan di dinding tempat kelompok itu duduk gitu, tempelkan. Selanjutnya nanti kita atur atau saya atur bahwa tiap-tiap kelompok nanti mengunjungi hasil kerja kelompok lainnya, lalu memberikan catatan ataupun komentar. Nah ini dilakukan oleh semua anggota kelompok Bu, jadi bukan hanya ketua saja gitu. Jadi kelompok 1 misalnya suruh meriksa dan mengomentari kelompok 2, dia semuanya akan ke situ melihat hasil kelompok 2-nya gitu, lalu dia atau kelompok 1-nya akan menyampaikan bagaimana tanggapan kelompok 2 ini terhadap hasil kelompok 1. Itu saya perkirakan nanti akan aktif Bu, akan aktif anaknya itu Bu rencana saya. Ya, kira-kira Pak Rohadi ini butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan rencana aksi tersebut? Berapa lama ya? Tentunya kan sebelum ke aksi itu Bu ya, berarti kan saya harus merubah dulu rancangan pembelajarannya gitu. Atau kalau saya masih menggunakan kurikulum 2013, berarti RPP-nya Bu, saya rubah dulu RPP-nya supaya bisa tadi mengakomodir ide-ide saya, lalu saya jalankan atau saya laksanakan RPP itu kira-kira 1 minggu Bu. 1 minggu gitu. Apakah bisa Bapak memberikan gambaran nih rencana aksi yang akan Bapak lakukan ke depannya? Ya, jadi kedepannya itu setelah coaching ini dengan Ibu ya, saya sesegera mungkin lah Bu memperbaiki atau merevisi RPP saya. Terus saya menyiapkan media dan sumber belajar, tentu ini juga akan saya tambahkan Bu supaya lebih menarik. Terus selanjutnya setelah siap RPP-nya, nanti juga saya akan minta waktu Ibu lagi. Silakan. Untuk memeriksa gitu ya, memeriksa barangkali ide tadi yang saya sudah sampaikan tadi ada yang kelewat Bu gitu ya. Nah setelah nanti Ibu periksa dan oke, nanti akan saya terapkan dalam pembelajaran saya. Dan nanti Bu, setelah proses pembelajaran saya selesai, saya juga akan minta waktu Ibu lagi Silakan dengan senang untuk hati. memberikan refleksi Bu gitu. Barangkali lagi masih ada yang kurang demi perbaikan pembelajaran saya ke depan Bu. Iya, baiklah Pak Rohadi, dengan senang hati apabila Pak Rohadi membutuhkan konsultasi, saya selalu menyediakan waktu untuk Bapak. Nah, selanjutnya bagaimana komitmen yang Bapak buat untuk melaksanakan rencana aksi? Baik, komitmen saya itu yaitu Bu, saya satu fokusnya memperbaiki pembelajaran saya ya Bu, supaya jelas berpihak pada murid. Nah tentunya kan dengan melaksanakan segala ide-ide dari rencana aksi saya itu. Iya, lalu bagaimana tindak lanjut dari hal tersebut Pak? Tindak lanjutnya ya tadi Bu, saya kan selama seminggu kan juga masih pembelajarannya dia di kelas itu. Nah sambil saya memperbaiki atau merevisi RPP saya coba terapkan sedikit demi sedikit ya Bu ya tentang rencana aksi tadi. Selanjutnya ini juga bahan refleksi buat saya untuk membuat RPP yang lebih bagus gitu Bu. Nah dari masukan-masukan tadi selama seminggu tadi, nanti insya Allah akan menghasilkan RPP yang lebih matang. Iya. Gitu, Bu. Pak Rohadi, apakah Bapak berani nih bertanggung jawab atas komitmen yang Bapak buat ini? Baik, saya siap Bu, saya berani Bu.
Karena tadi Bu ya, saya sadar bahwa tugas saya sebagai guru adalah hanya semata-mata melayani murid, sehingga pembelajaran yang saya lakukan pun harus selalu berpusat pada murid. Iya, semoga saya melihat Pak Rohadi ini sebenarnya punya banyak potensi yang Terima kasih. yang sudah Bapak temukan ini, potensi-potensi yang ada pada diri kita sebagai seorang guru. Bapak ini sudah melaksanakan dan akan melaksanakannya, rencana-rencananya sudah cukup bagus, rencana-rencananya sudah cukup baik, sehingga komitmen ini dilaksanakan nantinya dengan baik. Nah, bagaimana perasaan Bapak hari ini setelah Alhamdulillah. pembicaraan ini? Iya Bu, baik Bu. Alhamdulillah Bu, saya tuh merasa apa ya, ada yang menguatkan rencana dan ide saya tuh Bu. Saya senang sekali Bu. Bener, selama ini kan saya berpikir saya harus mengadu pada siapa gitu ketika saya punya masalah, lalu saya punya ide-ide gitu. Khawatirnya ketika ngobrol dengan orang yang belum memahami tentang coaching ini nanti saya mau disalahkan Bu. Kalau salahkan kan akan down nantinya Bu. Tapi dengan Ibu Nunung tadi, Ibu memberikan apresiasi, terus penguatan, saya menjadi semakin apa ya, semakin percaya diri lah, semakin kuat, semakin percaya diri bahwa saya akan melaksanakan rencana aksi saya demi perbaikan pembelajaran saya. Ya, saya sangat mendukung dan saya sangat support sekali dengan komitmen yang sudah Pak Rohadi buat ini, dan tentunya dengan pembicaraan ini, apa yang sudah Bapak temukan? Yang saya temukan bahwa ternyata permasalahan yang saya hadapi itu bisa diselesaikan oleh saya sendiri. Tapi tentunya dengan bimbingan dari teknik coaching yang Ibu lakukan. Iya, ada lagi yang ingin Bapak sampaikan untuk pembicaraan kita kali ini, Pak? Sementara itu saja sudah cukup. Saya sudah nggak sabar ingin merencanakan atau membuat RPP yang tadi menampung ide-ide saya tadi. Iya, Pak Rohadi sangat hebat sekali, dan semoga komitmen ini dengan komitmen ini juga bisa terlaksana semuanya. Amin. Amin. Baik Ibu, saya pamit ya Bu ya. Oh iya. Terima kasih Ibu ya, terima kasih. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nunung, tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching ya Bu ya dengan coaching. Nah, dari kegiatan coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa sih yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Nunung? Iya Bu, saya itu sudah melaksanakan dan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan kemudian juga potensi yang sudah saya kembangkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi yang sudah Ibu lakukan adalah Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu. Lalu indikator ketercapaiannya yaitu terkait dengan kompetensi yang tadi itu adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan sebetulnya memang yang sudah Ibu sebutkan tadi itu sesuai dengan hasil catatan saya Bu. Jadi Ibu Nunung ini memang sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan itu terbukti ketika Ibu tadi ngobrol dengan coach itu Ibu merasa setara, jadi tidak ada perbedaan. Saya lihat juga memang santai gitu obrolannya. Kemudian juga sudah melakukan prinsip kreatif, di mana tadi pada saat proses coaching Ibu itu terus menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan apa saja sih solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Dan juga Ibu Nunung sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching ya Bu ya, dan juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi yang sudah Ibu sebutkan tadi sebelumnya. Yaitu ada dua ya Bu ya, yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Bu Nunung, dari catatan saya itu sebetulnya sudah terlaksana semua nih Bu. Dan yang paling penting itu dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Ibu Nunung itu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana tadi Ibu itu memulai dengan tujuan, yaitu tadi ya kalau tidak salah menyepakati hasil percakapannya yang ingin disampaikan atau yang ingin diobrolkan, lalu juga identifikasi. Ibu Nunung juga tadi bertanya tentang skala 1 sampai 10 ya Bu ya.
tanggung jawab itu tentang komitmen. Ibu juga menanyakan komitmen kepada coachingnya. Nah, Ibu Nunung, alhamdulillah secara gambaran umum itu dari catatan saya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan luar biasa, Bu, dengan sangat baik. Terima kasih banyak Ibu. Nah, sama-sama Bu Nunung, pertanyaan terakhir di sini. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira menurut Bu Nunung kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan atau yang Ibu inginkan berdasarkan proses coaching tadi, Bu? Ya Ibu, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana coach tadi merasa ada sedikit unek-unek, kemudian menerapkan teknik stop agar beliau itu merasa rileks, merasa bisa untuk mengungkapkan semua permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Ibu. Jadi yang ingin dikembangkan itu adalah kehadiran penuh ya Bu ya, atau presence yang menjadi harapan Bu Nunung agar bisa lebih dikembangkan lagi. Dan semoga teknik stop tadi itu bisa Ibu maksimalkan juga dalam diri Ibu. Nah, saya berharap tidak hanya potensi itu saja, tetapi juga potensi-potensi lain agar bisa dikembangkan lagi atau dimaksimalkan lagi dalam diri Bu Nunung. Nah, lalu Bu Nunung, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bu Nunung agar nantinya ke depan itu Ibu dapat memberikan proses yang sesuai dengan harapan, Bu. Nah, terima kasih Bu Nunung, sebuah proses yang luar biasa ya Bu ya. Tadi itu semoga dapat memberikan dampak yang baik juga atau dampak yang bagus kepada Ibu Nunung ke depannya. Baik Ibu Nunung, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi. Sama-sama.